pagi. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan polisi. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas polisi itu paling nggak ada 3. Memelihara Kamtipmas, penegakan hukum, dan juga ada perlindungan dan juga pengayoman. Nah, tapi polisi itu ternyata tugasnya nggak sendirian. Juga dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan lain, salah satunya adalah satwa. Jadi kita mau ngobrol sama Polsatwa, polisi satwa. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam. Hewan apa saja yang ada di polisi satwa? Itu ada 2, Pak. Jadi satu detasemen K9 dan yang kedua adalah detasemen Turangga. K9 itu yang anjing. K9 yang anjing. Oh, oke. Turangga itu? Turangga yang kuda. Kuda. Yang ini salah satu fotonya. Kenapa polisi itu harus dibantu oleh satwa, Pak? Dulu memang awalnya sejak dibentuk kita itu adalah untuk dipergunakan sebagai pelacak. Karena mungkin dulu itu zaman-zaman awal kita berdiri tahun 52 itu untuk alat-alat detektor itu masih agak terbatas. Sehingga kita menggunakan yang memang dari internasionalnya itu sudah menggunakan terlebih dahulu. Satwa ini. Betul, terutama K9. K9 tadi ya. Betul. Oh, oke. Itu canine. Kalau misalkan anjing, kalau kuda tugasnya ngapain, Pak? Itu hanya di penangkalan. Penangkalan Betul. saja, bukan pengelacakan. Karena mereka nggak bisa ngelacak. Nah, ini pada saat waktu kita melaksanakan pelatihan pengendalian massa. Kalau unjuk rasa gitu ya, Pak, maksudnya? Betul, itu dia. Oh, oke. Jadi ini salah satu yang Ini ya. kita tampilkan. Nanti mungkin Bapak bisa ngelihat kita di lapangan untuk cara Langsung peragaannya. ketemu ya sama Langsung si anjing-anjing ini ya. Betul. Ini lapangan untuk kalau rumputnya tadi mirip-mirip dengan futsal ya Pak ya. Benar. Betul. Tapi ini sesungguhnya adalah tempat untuk kita latihan untuk khusus unit pelacak K9 ya, untuk ruangan indoor. Jadi di sini ada namanya itu simulator. Oh, ini. Nah, ada bisnya satu di sini. Betul. Ada bus, itu ada ini ya. Ada kereta api Bapak. Kereta api. Betul. Dan di ujung sana Dan pesawat. itu pesawat, betul. Oh, ini yang maksudnya simulator tuh ini. Betul. Jadi ini nanti misal kayak bis nih Pak, kita itu melaksanakan ada pelacakan, kemudian ada yang mungkin seperti yang operasi ya penggeledahan di kendaraan. Nah bentuk-bentuk jenis transportasi ini itu kita buatkan simulasinya di ruangan simulator ini. Gitu. Seperti itu Pak. Apa aja yang biasanya yang dicari oleh anjing ini untuk ke bus, ke kereta, pesawat tuh apa biasanya, Pak? Satu untuk pelacakan K9 narkoba, Pak. Narkoba. Betul. Setiap penumpang nanti atau mungkin di ruangan bagasi seperti ini, Pak. Nah, ini nanti kita kalau iya biasanya kan taruh di sini ya. Betul. Kalau di simulasinya yang di daerah nyatanya juga pada saat operasi itu kita anjing kita atau K9 kita langsung minta untuk ngelacak di dalam. Tapi kalau untuk handak itu kita memang dari bagasi sambil ke kabin penumpang ke dalam juga. Cuman untuk handak sampai ke dalam? Kalau untuk handak, tapi kalau untuk narkotik yang kita fokuskan adalah di barang-barang bawaan yang ada di bagasi. Tapi kan namanya orang mau nyelundupin narkotika kadang-kadang pinter banget ya. Bisa aja ya. Gimana, dipasang iya, gimana betul. itu? Gimana itu, Pak? Bisa Bapak. Jadi nanti istilahnya mungkin nanti anjing kita juga salah satunya dimasukkan juga ke dalam. Kemudian kalau sudah ada tercium, itu nanti akhirnya meminta atau memohon kepada penumpang tersebut untuk keluar dulu. Kemudian kita periksa di luar. Oh, ini ini rekan-rekan kita, teman-teman. anggota kita. Oke, Mbak Mbak siapa nih, namanya? Kenalin dulu. Mbak Ayu. Siap. Oke, Mbak Ayu gimana? Pengalamannya ketika misalkan lagi bawa anjing untuk pemeriksaan seperti ini, terus ada nih masyarakat yang saya pengen ngelus, saya pengen itu jatuhnya ngeganggu nggak? Karena kan tugasnya kan sebenarnya untuk nyari sesuatu kan? Iya. Oke, kalau semisal kita lagi kerja, mungkin kita mohon izin Bapak Ibu kita kerja dulu gitu. Oke. Iya, kalau semisal udah selesai kerja baru oke boleh saatnya anjingnya main, boleh main sama Oh, ada saat orang-orang. main, ini lagi kerja, Iya. jangan digangguin. Betul. Kalau lagi istirahat, mau foto, Iya. mau nggak apa-apa? Betul, nggak Oh, apa-apa. nggak apa-apa? Iya, nggak Oh, apa-apa. Bisa ke distract nggak sih? Jangan sampai gitu masyarakat akhirnya nanti mengganggu, ngedistract si anjing ini untuk menjalankan tugasnya. Apa? Ada nggak yang ngedistract dia biasanya? Mungkin dari suara-suara, tapi kita usahakan anjing-anjing kita latih biar nggak ke distract sama yang lain-lain, kayak suara atau bau yang lain. Bayu, terima kasih. Terima kasih. Kalau kayak gini ada namanya sendiri? Ada. Ada Mas ya? Iya. Siapa namanya? Nama customer kita ini Asta, Asta. spesialis pencari bahan peledak handak. Oh kalau saat anjing itu beda-beda ya? Beda-beda betul. Oh jadi nggak Bapak. bisa
Oh, untuk cari peledak, cari narkoba itu beda lagi. Beda lagi masing-masing fungsi. Siap. Oke, kalau ini untuk bahan peledak. Siap. Kayak gimana tuh ngelatihnya kalau bahan peledak diciumkan bahan peledaknya atau kayak dikenalkannya kayak gimana? Jadi untuk metode pelatihan kita sendiri itu biasanya kita menyembunyikan salah satu bahan peledak, baru kita latih untuk si anjing atau si K9 untuk mencari. Jadi begitu seterusnya agar dia melatih dia untuk dapat fokus mencari bau tersebut. Bau yang Bau, dicari. bau. Apa bau dari bahan peledak yang menyengat bagi anjing? Salah satu bahan latihan kita itu ada C4, TNT, belerang, seperti itu. Belerang itu menyengat Iya, sekali ya. iya. Itu adalah komponen pembuatan Iya, itu. bahan baku. Bahan bakunya. Saya penasaran. Kan bagasi itu ya misalkan narkoba atau bahan peledak itu udah dibungkus dengan rapi. Dimasukin ke tas, koper apa segala macam dilapis-lapis sampai kemudian ini kan metal bodinya. Logam ya. Logam ini tuh kan susah menembus ya, nggak ada porinya gitu. Gimana caranya anjing itu bisa mencium sampai segitunya? Gimana, Mas? Jadi menurut pengalaman saya pribadi itu untuk bau itu dia mengalami penguapan. Jadi mau sebagaimanapun disimpan, ditutup atau dibungkus itu pasti akan keluar juga baunya melalui pori-pori. Kalau misalnya kita lihat di bagasi seperti ini, ada di pori-porinya yang di pinggir itu. Jadi Sela-sela siap, itu betul. walaupun ada karet-karet Betul. kedap tapi itu walaupun dia dibungkus plastik, dibungkus tas, dibungkus Iya. koper apa pasti kecium Pasti juga. baunya bakal menguap juga itu. Dan jangan lupa Pak Jati, si Atsa memiliki pangkat. Oh, Nah, ini ada dia. pangkatnya. Oke. Oh, jadi emang anjingnya juga berpangkat. Iya. Ini pangkatnya apa nih, Pak? Ini pangkatnya dia sudah di atasnya rookie atau profesional, intinya itu. Oh, Jadi bedanya apa itu? Kalau rookie itu hanya untuk pemula, yang kita masih dari hasil seleksi, kemudian kita rekrut, kemudian kita latih, itu rookie. Oke. Kemudian sudah ke atas dan dia sudah mengikuti operasi penugasan, itu kita naikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Seperti itu. Udah paling tinggi nih, Asta. Ini paling tinggi. Paling tinggi Asta. Karena dia sudah operasionalnya sudah lama, kemudian dalam arti seluruh penugasan dia sudah ikutin kan seperti itu. Udah berapa lama Asta? Kalau untuk Asta sendiri dia lahir di 25 November 2018. Ya. 2018 kemarin, oke. Iya, sudah sekitar 8 tahunan. 8 tahun ya. Oh, jadi dia lahir itu sudah di sini atau Masih di sana. Iya. Masih. Pol Satwa itu gimana rekrutmen nih istilahnya ya, Pak? Rekrutmen. Rekrutmen untuk betul. anjing-anjing itu seperti apa? Iya, jadi ada rekrutmen atau seleksi. Oh, ada jadi seleksi. betul. Jadi seleksinya itu memang pilihan itu Pak Jati ya. Oh, jadi gitu. nggak seluruh anjing yang dianggap sepertinya Gagak. Gagak, Anjing, nah. jenis apa? Ini herder all black. Herder. Nggak semuanya herder all black itu bisa. ya semuanya gimana? bisa. Nggak Jadi bisa. untuk para pawang yang menjadi selektor itu harus tahu potensi. Jadi nggak seluruh ras itu memiliki potensi ya. Nah, Ya sama aja kayak orang ya, Orang, sama-sama betul. orang dilatih, belum tentu ada yang jago, Jago dan- ada yang enggak. nah, betul. Asta, ini galak nggak sih kalau selain sama Nah. Ini kebetulan kalau untuk anjing-anjing kita itu yang di bahan peledak itu tidak galak atau humanis lah. Karena banyak berinteraksi dengan masyarakat juga kan. Oh gitu ya? Siap. Jadi memang untuk anjing-anjing kita yang pelacak itu memang dilatih untuk tidak galak. Oh, tidak Dan galak. dari awal juga seleksi itu memang dipilih tadi yang kaitannya dengan potensi dia itu supaya tidak terlalu muncul karakter galaknya. Jadi harus kita pilih. Tuh ceritanya. Tapi agak berbeda dengan yang untuk anjing-anjing kita yang di penangkal, Pak Jati. Penangkal itu adalah Penangkal itu yang istilahnya untuk- ngejar nah, jahat itu? Betul. Itu beda lagi? Itu beda lagi. Oh, Itu pelatihannya karena beda juga? Pelatihannya juga beda. Jadi oke, nanti kita lihat di lapangan. Udah deh, kita langsung beri ke lapangan nih. Boleh. Oke kalau gitu, Boleh. Asta pamit dulu ya. Boleh dilus nggak sih? Boleh. Oh gitu. Saya nggak ngerti. Kenapa? Nggak boleh, Pak? Jangan takut. Gini Pak, nah gini saya contohkan ya. Ini, nah ayo Asta. Gitu ceritanya Pak Jati. Tuh nggak boleh ragu kuncinya. Pak, tadi di dalam rumputnya sintetis. Betul. Ini rumput beneran, ada kayak halang rintang gini. Ini buat apa? Ini adalah salah satu untuk lapangan ketangkasan kita. Ada yang model A-frame, kemudian yang tangga, kemudian yang macam-macam nih Pak untuk yang
lompat masuk ke dalam ban, misalnya seperti itu, atau lingkaran seperti itu. Intinya poinnya adalah di sini kita melaksanakan untuk kegiatan latihan ketangkasan daripada K9 kita. Ini anjingnya beda nih kayak tadi ya? Agak beda. Astai tadi itu langsung yang German Shepherd Black. Oh, yang ini? Betul. Kalau yang ini dari Belgian Malinois. Pak, itu nggak di... Ini apa ya? nggak pakai tali, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa nih. Siapa namanya? Falco. Falco. Hai. Mau salib? Hai, Falco. Ini pawang Oke. kita yang memang Pak Sugeng nih. Pak Coba Sugeng. ditanya, Pak. Selamat pagi, Selamat pagi. Pak Sugeng. Nah, iya. Pak Sugeng bisa cerita nggak? Falco ini siapa? Falco itu adalah partner saya, saudara saya, kayak anak saya sendiri. Oh, kayak gitu? Iya. Udah berapa lama sama Falco? Ini dari tahun 2015 ini sudah 12 tahun. 12 tahun? 12 tahun. Ini kalau anjing, Heeh. ke orangnya dikali 7 tahun. Berarti ini sudah 77 tahun ini. Oh iya, kalau hewan itu kan dia tidak seperti manusia Iya. per tahun gitu ya. Ini apa keahliannya Falco, Pak? Ini kalian adalah pelacak kriminal. Pelacak kriminal. Kriminal. Di lain pelacak kriminal, dia ini untuk menjaga pawang. Oh, menjaga pawang, menjaga Pak Sugeng. Menjaga, ya. Apa aja Pak yang sudah dilakukan oleh Falco selama masa tugasnya di sini? Bantuan tatis dari kewilayahan ya untuk membantu masyarakat. Jadi bila mana ada permintaan dari Polsek, Polres, Polda dan lain-lain, itu kita siap untuk membantu kewilayahan. Contohnya untuk tindak kriminal, kayak pencurian, pembunuhan, itu kita siap. Apa yang paling berkesan Pak Sugeng sama Falco lakukan? Tugas apa gitu Pak? Nah, ini waktu itu ada permintaan dari Polsek Cimanggis, ada pencurian yang kehilangan emas. Olah TKP, selanjutnya kita laksanakan pelacakan. Nah, ini menarik. Kalau tadi itu kan narkoba, kemudian jiandak ya untuk Iya. bahan peledak, itu kan ada unsur-unsur yang baunya itu bisa menguap dan bisa dicium sama anjing. Nah, tapi kalau kayak emas, apanya Pak yang bisa memancing penciumannya Falco? Jadi yang namanya tindak pidana pencurian, tentunya setiap pencurian pasti ada barang yang ditinggalkan dari pelaku. Contohnya dia megang-megang Barang-barang situ, barang-barang ya, yang ada di pintu situ. atau apa Ada gitu, pintu, ada mungkin bawa tisu dan lain-lain yang ketinggalan. Jadi kita menggunakan barang yang ditinggalan pelaku. Oh, jadi latihannya gimana Pak? Jadi pelatihan cukup lama dan cukup sulit. Tentunya kita harus telaten ya, telaten ulet dan berulang-ulang kita harus berlatih sampai kita punya target. Anjing itu harus bisa untuk melacak dan mencari bau dan mencari pelaku. Ada mudi-mudinya nggak sih kalau Falco Pak? Nah ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi yang tahu itu adalah bapaknya, pawangnya. Pak Sugeng yang tahu Siap. Falco. Jadi untuk melatih melatih partner saya ini, kita tahu moodnya dia. Kalau dia mood, kita latih. Tapi kalau nggak mood, ya jangan. Karena hasilnya tentunya nggak akan memuaskan. Taunya gimana? Dia periang. Oh, Riang, gitu? kalau sudah masuk kandang dia, nah kayak gini nih. Ini riang nih. Oh, dia lagi Ini seneng dia. nih, Iya, moodnya lagi lagi bagus seneng, ya. iya. Kalau moodnya lagi nggak bagus kayak gimana nih Pak? Di kandang dipanggil dia diam, murung. Oh, Tentunya ada dua, malas. antara kurang sehat sama dia nggak Nggak mood. mood. Kalau Pak Sugeng biasanya melatih Falco kayak gimana Pak? Apa gitu Pak? Coba Pak peragakan Pak. Oke. Hil. Hit. Sit. Hai, hil. 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 Sit. Down. Down. Second. Back. Back. Kita aja. Nah. Kabe. Hil. Up. Tadi apa aja Pak? Sit, down. duduk. Sit down, down itu. Up, shake hand. Yang penting anjing itu punya kriteria. Anjing polisi harus punya kriteria. Apa itu Pak? Pemberani, nggak takut ledakan, tentunya anatominya harus yang bagus. Kemudian silsilah. Silsilah harus bagus. Lu bibit bebet bobot Nah, ya. itu. Kayak cari jodoh ya. Siap. Ini anjing dari Belanda, datangnya Oh, dari Belanda. Belanda. Jadi Oh, datang gitu ke sini, ya? iya, datang dari sini, ditaruh di kennel, kemudian anggota ini suruh milih satu persatu. Jadi pilihan saya inilah Pak ini. Falco. Ini cocok di saya. Oh gitu. Iya. Umur berapa dulu Pak? ketemu? Umur waktu ke sini 10 bulan. Pak, biar akrab sampai kayak jadi anak. Kebersamaannya seperti apa sih? Nah, ini Penasaran. pertanyaannya kok cakep banget. Saling sapa, saling ketemu setiap hari, ya punya makanan nggak apa-apa dikasih, kita kasih. Kita diajak seneng, diajak jalan, kita diajak main.
Oh, berikut gitu. perawatannya. Perawatannya juga. Makanannya apa sih Pak? Makanannya ini khusus untuk yang ngasih makan ini proplan dari veteriner sendiri. Oh. Jadi sudah ada sendiri untuk tim ngasih yang ngasih makannya. makannya. Oke Pak, silakan, ini mau atraksi apa lagi Pak? Bisa ditunjukkan apa nih Pak? Ini setelah ini kita menjaga majikan. Tadi kan sebenarnya lagi tenang ya? Itu ya? Karena dia tahu majikannya mau diganggu. Ada ancaman. Taunya dari mana? Karena bau pelaku itu dia bisa cium. Jadi bau keringatnya orang biasa, maksudnya yang slow, yang nyantai, sama yang emosi beda. Jadi anjing bisa tahu. Oh, lagi kayak gitu, itu mending nahan apa mending pasrah atau gimana? Kalau kita makin berontak, makin ada perlawanan, dia makin kenceng. Kadang dia nyacak, dia cari tempat yang lain. Misalnya di sini dia gigit nih, kita berontak. Sini lepas, dia hantam sini. Kalau ke muka Ya, gimana Pak? resiko. Makanya kalau kita nggak pakai itu ya selesai. Mas Jati silakan dicoba, kita challenge. Maksudnya apa nih? Ya, Coba nih. coba digigit, tapi pakai baju body protect. Iya, aman lah. Kalau luka-luka dikit, rumah sakit Brimob dekat, rumah sakit hewan kita dekat. Ini jaketnya? Iya, pakai ini. Aman. Tebel. Ini apa sih Pak bahannya? Bahannya kayak Kevlar gitu kayak ini sih, tapi ya campuran sama kayak jerami gitu Oh, atau dalamnya busa-busa ya. Pak Jati. Pak Herman, saya dikerjain sama Pak Dianto nih. Ini bagus. Kalau Mas Jati datang ke situ dengan tidak emosi, anjing akan biasa. Coba ya, saya nggak emosi dulu ya. Saya mau menyapa Pak Sugeng. Ya, dia udah tahu. Saya nggak emosi loh. Saya nggak mau lihat. Ini saya mendingan diem aja. Pak Gianto bercandanya gitu ya. Paling lehernya dikit. Tadi ini kan, Heeh. kita coba nanti kanan. Oke. Au. Lumayan gigitannya tuh. Jalan sono, itu saya lepas. Nggak ke kaki, Pak. Jalan aja ke sana, terus. Oh, kenceng juga. Wow, kuat juga Falco. Mas-masan. Karena ini berat. Tadi kenapa kok kecenderungannya ke tangan? Atau sebenarnya bisa ke... Bebas, sebenarnya bebas. Dia bisa kemana aja kalau kita nggak pakai ini. Tapi selagi dia pakai ini, dia akan incar ini. Oh gitu. Tapi kalau kita nggak pakai, semaunya dia. Kali waktu memang kadang kita jadi pelaku tidak menggunakan ini, tapi dia dibrongsong mulutnya. Oh, mulutnya. Jadi nanti dia akan menyerangnya kemana? Menyerangnya kemana, bebas. Tadi kan yang pertama, tadi tangan kiri. Biasa. Terus ini tangan kanan. Tanpa selari tangan kiri lagi. Nah, Agak berasa ini di rasa. siku. Udah pasti. Satu, ini berat. Ya. Dua, tabrakan dari dia. Tabrakannya luar biasa sih. Tabrakannya gitu. Ih, keren Falco. Keren. Dia sudah setua ini tapi masih fit. Sampai umur berapa akhirnya Falco itu akan dipensiunkan? Seharusnya 8 tahun atau 9 tahun dia dinas atau umur segitu sudah dipensiunkan. Tadi dari sekarang umur 12 tahun. udah lewat. Karena memang belum ada regenerasi. Oh gitu. Iya, jadi kebetulan dia masih mampu ya kita berdayakan. Anjing pelacak kriminal umum ini beda dengan pelacak khusus. Kalau anjing pelacak khusus itu tidak ada bau yang diciumkan ke anjing. Tapi kalau untuk pelacak kriminal umum harus ada yang diciumkan ke anjing. Ketika di TKP itu ya? Iya, Ini betul. gitu. Entah ke dia bawa jadi cari yang ini. gitu. Saya harus nyium bau ini. Beda untuk narkoba, SAR atau bom. Begitu dengar kata short, fine atau cari, dia kan saya harus nyari ini. Udah gitu. Kalau misalkan untuk kayak bantuan mencari korban itu segala macam, itu kalau kayak bencana kan suka kadang dikerahkan. Yap, itu beda bisa. lagi. Itu anjing pelacak SAR. Oh itu beda SAR, lagi. SAR itu dibagi dua, USAR dan kadaver. Apa itu? Kalau USAR itu untuk korban yang masih hidup di reruntuhan, Oh. kayak bekas reruntuhan gedung ada yang masih hidup, anjing bisa cari. Oh di dalam ada yang hidup, dia gonggong. Oke. Nah, Yang tadi dan kadaver Kadaver itu pelacak jenazah atau mayat. Jadi beda yang ya, udah Pak? beda. Jadi dilatihnya pun pakai bau mayat sebenarnya. apa ini Mbak Dini? Ini adalah bahan kadaver, bahan tiruan bau mayat. Boleh ya, cium ya? Agak
Tapi kok nggak ada kayak bau, nggak ada ya? Nggak ada profesi baunya nggak ada, tapi anjing bisa menciumnya. Ini kan bahan kimia yang diolah, diolah di sana di Amerika sana, yang dijadikan untuk bahan mayat, bau viscido. Sedalam apa biasanya anjing itu bisa mampu mencium bau jenazah? Untuk kedalamannya tidak menentu, mau 10 meter, mau 20 meter, tergantung dari pori-pori tanah. Pada saat kejadian itu. Jadi kalau pori-pori tanah itu terbelah, terbuka, bau itu akan naik ikut pori-pori itu sehingga anjing bereaksi di sumber baunya. Jadi yang kita latih pendasaran itu adalah sumber baunya. Medan seperti apa yang akan membuat kesulitan bagi anjing-anjing pelacak ini? Oh, kami yang medan paling sulit buat kami seperti kami di Medan kemarin, di Kuka, Kampung Kuka itu ada banjir bandang yang di situ ada tergenang air. Perubahan itu tergenang di bawah dasar air sehingga kita nggak bisa sulit. Mau uapnya naik itu kan tidak seperti dengan di tanah. Apa yang biasanya dilakukan ketika di TKP itu seperti apa prosesnya? Jadi pada saat kita datang kita survei dulu kondisi alam bencana ini gimana, tur tanahnya gimana. Apakah dia lembab, dia lari enggak tanah ini. Dengan kekuatan angin kita bisa hitung. Jadi kapan tanah ini akan longsor lagi. Jadi harus safety diri dulu, personilnya safety, baru kegiatan kita di safety. Ketika anjing pelacak ini bertugas untuk mencari jenazah di sebuah TKP bencana gitu ya, berapa lama dia bisa berkuat bertahan untuk menjalankan tugas? Ada teknik pencarian yang kita pakai waktu. Ada 2 jam sekali kita maksimalkan untuk pencarian. Tetapi untuk 1 hari full kami enggak, karena kami lihat situasi medan. Kita main di situ, ada 5 menit kita main, anjing udah tetapkan titik sumber baunya, kita tarik, istirahat. Nah, periksa lagi di veteriner, periksa kondisi anjing. Tapi kondisi kerja tim harus sampai pasca bencana itu selesai, 12 hari itu. Untuk anjing SAR ini, apa kriteria khususnya yang membedakan dengan anjing yang lain? Oh iya, kriteria khusus dia fisik bagus, terus daya mau untuk pencarian tuh bagus, terus harus off leash. Off leash artinya dia tidak memakai tali, dia bebas. Terus yang ketiga harus familiar, jadi dia tidak boleh gigit gigi orang apalagi nggak boleh. Itu salah satu persyaratan. Tidak boleh. Dulu 2019 persyaratan itu harus salah satu K9 untuk anjing SAR tidak boleh menggigit teman atau orang. Apa rewardnya Dasa ketika dia berhasil menjalankan tugas? Kita memberikan hadiah kong. Kong itu apa? Kong itu bola, berupa bola yang kita pakai untuk hadiahnya. Cuma buat mainan aja? Ya, untuk mainan aja. Nggak dikasih makan atau apa gitu? Oh, nanti hadiah paling penting apabila pimpinan lihat kita bagus, dikasih reward lebih bagus lagi. Tanda jasa. Tanda jasa. Kok ada simulator segala Pak? Jadi simulator ini kegunaannya adalah kita kan selain untuk fungsi operasional Pak, kita melaksanakan fungsi pelatihan. Memang untuk khusus polisi satwa sebelum menjadi pawang atau aswasada, kalau untuk yang berkuda adalah aswasada Pak ya. Aswasada, oke. Itu mereka kita masukkan dulu ke sini untuk mempelajari simulasi. Jadi ada di sini 4 jumlah simulatornya, yang 2 adalah untuk kuda pacu. Kuda pacu? Iya, tapi yang 2 lagi yang tinggi-tinggi ini, itu untuk kuda tunggang. Kira-kira nyobain gimana? dulu boleh nggak Pak? Bisa boleh, boleh mau nggak Pak? Boleh. Berkenan nggak? Boleh. Nah, itu dia kalau gitu. Ini adalah instruktur kita. Oh, instrukturnya. Betul, aswasada. Gimana Ya, kalau saya, ceritanya saya anggota baru nih, saya mau latihan pakai simulator, gimana nih caranya? Cara naiknya kaki kirinya masukin dulu ke sini, kayak naik motor. Kayak naik motor ya? Iya. Oh, saya jago kalau naik motor. Iya. Kendalinya boleh di. Oh, terus. Cara pegang kendalinya seperti ini Kak. Oh, megangnya itu Iya, beda. gitu. Jadi nggak megang sembarangan. Badannya harus tegak. Oh, harus Kalau tegak. di atas kuda ya dadanya harus dibusuk. Oh, Harus membusuk. harus sombong. Nah, Oh, oke, itu bisa dia. kalau saya sombong. Sudah siap? Siap. Bismillah. Oh, berhenti. Ih, good boy. Ya biasanya habis naik kuda ditepuk. Oh, gitu ya? Kasih reward ke kudanya. Oh, ini reward. Iya. Oke, good. Terima kasih banyak sudah dicobain nih kayak gini. Pak, saya nyobain langsung yang asli boleh nggak sih, Pak? Boleh. Boleh ya? Kita ke yang aslinya ya Pak? Aslinya ya.
Selamat datang di Detasemen Turangga. Wah ini, selamat pagi Bu Yayu. Selamat pagi, Mas Jati. Bapak Ibu. Ibu Yayu ini Detasemen Turangga. Betul. Namanya Turangga itu Turangga. untuk kuda. Untuk kuda. Ada berapa banyak kuda di sini? Kebetulan kuda kita di Detasemen Turangga ini ada 16 ekor. 16 ekor. Ya. Itu untuk tugas apa sih? Kalau tadi kan saya habis K9 itu ketahuan ya nyari jenazah, nyari bahan peledak gitu, mau ngejar maling gitu. Kalau Turangga ini, kuda-kuda ini tugasnya apa di Polisi Satwa? Pertama adalah melakukan pengawalan, lalu ada dalmas, dan ada juga kita SAR terbatas. SAR terbatas itu gimana, Bu? Kalau kita di kuda ini SAR terbatas itu yaitu mengangkut sebagai logistik ke tempat lokasi bencana yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Ini apa? Jenisnya apa, Bu, kalau yang di belakang kita ini? Kita sendiri di kepolisian ini menggunakan ras kuda yang pertama yaitu ada Womlat dan satunya Prisen. Ini semuanya dari luar atau Dari Belanda, didatangkan langsung dari langsung dari Belanda? Kenapa jenis itu yang dipilih? Karena jenis itu yang memang anatominya, kita melihat anatominya lebih kokoh, lebih gagah. Kesehatan kuda perlu diperhatikan. Lalu kita dapat beli kuda di Belanda, didatangkan ada dokumennya, seperti kita manusia itu seperti ada biodata. Ada nama, iya betul. Ada nama, tempat tanggal lahir, begitu. Gitu. Ya. Gimana pelatihan untuk kuda-kuda ini seperti apa? Kita rutin, Mas, setiap hari Senin, Rabu, Kamis kita mengadakan latihan rutin untuk melatih ketaatan, terus melewati objek-objek yang supaya kuda melewati tidak merasa takut dan tetap tenang gitu. Terjun ke lapangan kan langsung, misalnya ke Monas banyak ada umbul-umbul, terus suara drum band begitu. Gitu. Itu mereka harus dibiasakan. Betul, terus melewatin baja, ada juga melewatin karpet merah seperti itu. Kita harus biasakan biar tidak ada rasa takut pada kudanya. Dan biar tidak asing gitu Betul ya. sekali. Oke. Ini kalau dilihat penunggangnya beda-beda. Ini pakai baju biasa. Terus ini yang tengah Ini helm. dalmas. Kuda dalmas. Oh, dalmas itu Betul. pengendalian Massa, massa. betul. Oh, kalau untuk ini ya unjuk rasa Betul itu sekali, dikerahkan. betul sekali. Pengunjuk rasa takut ya sama kuda, Oh. jadi bisa bikin mundur massa. Kalau yang ini Ini kita kostum protokoler ke istana. pengawal ya. itu istana. Kalau ada tamu negara di istana, kita memakai kostum seperti ini. Oh, jadi nggak cuma polisinya aja yang pakai baju khusus, tapi Betul. kudanya pun juga dikasih pakaian Betul, khusus ya. betul. Bawah-bawahnya ini juga Ya, apa nih? itu namanya boot. Boot untuk agar tidak strikel, kaki kuda tidak bersentuhan dan menyebabkan cedera pada kaki kuda. Oke, berapa lama sih kalau melatih kuda? Selama 2 bulan bisa gitu. Oh. Overhandle namanya. Datangnya dari Belanda ke kita overhandle dulu dan menjadikan kudanya menjadi Terbiasa dengan di sini kudanya ya? bisa kita buat tenang. Setelah melaksanakan latihan selama 2 bulan, lalu kita juga ada dikjur selama 2 bulan di Cikeas. Kayak ada sekolahnya ya, gitu betul. ya. Kalau misalkan menunggang seperti ini, petugasnya, anggota pos satwanya pilihan atau siapapun bisa? Asalkan kita mengadakan latihan, semua bisa, pasti bisa. Oh, masih bisa gitu ya? Anggota Detasemen Turangga harus bisa naik kuda, harus bisa mengendalikan kuda. Ini ada namanya nggak sih? Ada, ini namanya Orlando Junior. Orlando, keren banget Orlando Junior. Ini disentuh nggak apa-apa ya? Gak apa-apa disentuh, Oh, dia oke. baik kudanya. Oh, hangat ya? Hangat. Iya ya, ternyata hangat suhunya ya. Iya. Ini sama Orlando udah berapa lama? Saya sama Orlando dari pertama kali saya masuk sini langsung megang Orlando. Oh, langsung pegang Orlando. Jadi berapa? Kira-kira? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun itu Mas cuma nunggang aja atau juga ngurusin si Orlando? Ngurusin setiap hari. Ngurusin Iya. juga? Apa aja sih Mas kalau ngurusin gitu? Kayak kita setiap hari bersihin kudanya, kita latih kudanya. Kayak Oh, gitu. Terus gitu. kita kasih vitaminnya juga gitu. Kasih makanan tambahan. Oke. Kalau tadi teman-teman di Iya. K9 itu sampai bener-bener ada bonding yang luar biasa. Sampai tadi Pak Sugeng itu menganggap Falcon itu anaknya. Kalau Mas sama Orlando itu kalau bisa digambarkan hubungannya kayak gimana Mas? Kalau saya biasanya kalau lagi malam-malam saya selalu ngecek dia, terus saya buka kandangnya, terus saya lus-lus dia. Oh. Saya duduk di dalam kandangnya, dia nyamperin kita
Oh gitu? Itu pengenalannya yang lebih baik. Ngobrol juga? Iya. Curhat apa biasanya Mas? Biasanya kalau ini dengar isyarat aja sih kudanya. Oh, Kalau gitu. ketika saya siulin di kandang dia langsung nyamperin. Terus kuda juga bisa hafal dari bau kitanya juga. Oh, bau dari juga? Bau badannya kita. Oh, kalau misalkan nih, kan kadang-kadang hewan itu kan sensitif gitu ya. Iya. Mas sakit atau apa kayak gitu, dia bisa ngerasain juga nggak? Kalau kitanya lagi bad mood di atas kudanya, ya kudanya juga ngerasain. Mas ada pengalaman apa Mas yang menarik Mas ketika sama Orlando selama bareng-bareng? Saya sama Orlando sudah sering ikut pertandingan. Oh, Mas ikut pertandingan berkuda. juga? Iya, betul. Saya sama Orlando sudah ada 20 kali pertandingan yang dimenangin. Dimenangkan Iya, 20? Dimenangkan 20. Wow, luar biasa, keren banget. Itu apa? Biasanya pertandingan yang dilakukan apa? Ketangkasan Pertandingan jumping. atau... Oh, yang jumping Iya. yang itu ya, yang keliling kayak gini ya? Iya, betul. Makanannya apa sih? Mas, Ini makanannya kita ada rumput dan ada pelet. Ada peletnya. Rumputnya kita pakai rumput hijau yang asli dari Indonesia sama ada yang impor juga. Kalau pelet tuh ada kayak pelet khusus kuda. itu untuk apa? Untuk tambah staminanya juga. Untuk vitaminnya. Oh, oke. Usia berapa Orlando? Ini usianya 6 tahun. 6 tahun? Iya. Wow, Nanti keren bulan banget. depan baru 7 tahun. Baru 7 tahun? Oh, bulan depan? Iya. Bulan Mei? Iya. Ih, sama kamu lahirnya sama aku. Wah, keren banget. Ini kalau untuk pemilihan anggota masuk ke Turangga itu diarahkan oleh kepolisian atau seperti apa sih? Kita langsung menerbitkan sprint untuk anggota. Sprint itu surat perintah agar anggota tersebut berdinas di Denturangga. Oh, Dan gitu. setelah itu kita mengadakan latihan ketaatan, ketangkasan agar anggota tersebut bisa menguasai cara menaiki kuda seperti apa begitu. Ada berapa anggotanya di Turangga, Ibu? Kurang lebih ada 53. 53, tapi tadi kudanya cuma 16. Terus gimana gantiannya, Bu? Iya, gantian. Karena ada yang pegang kuda ini satu kuda bisa 2 anggota begitu. Ya. Ini boleh coba nggak sih? Boleh dong, dengan Boleh senang coba? hati. Tadi kan kalau nggak salah Bu Yayu ada kegiatannya kan selain pengawalan kayak gitu. Kalau nggak salah ada kayak Jumat Ada Berkah. kita, ya kebetulan tadi pagi kita sudah melaksanakan Jumat Berkah, membawa kuda kita untuk membagikan nasi rezeki lah ya ke warga-warga seputar Depok. Kita juga mengadakan setiap harinya ada patroli jaga jalan bersama kuda ini. Oh, kuda juga bisa bantu itu Polantas gitu ya? Oke, ini siapa nih Mas? Namanya Kewes, Kewes. Kalau yang ngasih nama gini siapa sih? dari Belanda. Oh, jadi kita terima beres ya? Ya. Orlando, Kewes, Ya. itu nggak bisa Masing-masing- kita ganti namanya Masing-masing jadi... ada paspornya. Oh, ada pas. Itu yang dokumen saya sebutkan tadi. Itu. Dokumennya. Oke, kita coba Mas kalau kayak jalan gimana sih? Saya pengen Untuk rasakan. cara jalaninnya Hah? ditendang ke perut kudanya. Nah, untuk cara pegang kendalinya, Hah? gini. Oh, di sini. Mas dulu masuk sini tahun berapa? Saya masuk tahun 2024. 2020. Ya. Baru banget nih, baru 2 tahun langsung pegang Kewes ini. Iya. Waktu itu gimana proses adaptasinya, kenalannya gimana? Ada takut-takutnya gitu gak sih? Kalau awal pasti saya takut karena kan lihat kudanya besar-besar. Ah, Tapi harus terbiasa, mau nggak mau harus berani. berani. Iya. Sebelum di sini, udah pernah naik kuda belum? Udah, Oh, udah pernah? udah waktu kecil. Waktu kecil. Karena emang suka kuda, Oh makanya gabung sama Turangga. Iya. Ada nggak cerita yang sulit gitu selama pegang Kewes? kalau Kewes ini dia nggak bisa asal naik sih sebenarnya. Dia nggak bisa dicambuk di depan karena suka nendang ke belakang, ke bucking namanya. Oh, jadi ininya pun cara handlingnya beda Ya, ya? setiap kuda beda-beda. Berapa lama akhirnya bisa bonding ngeblend sama Kewes? Kalau saya kurang lebih karena setiap hari latihan 3 bulan udah cukup. 3 bulan cukup? Iya. 3 bulan juga ya, lama juga ya ternyata ya. Jadi ini kita sekarang masuk ke area dalam untuk ruang perawatan atau pengecekan kesehatan daripada satwa kita. Jadi ini kita ada di salah satu ruangan di rumah sakit hewan. Rumah sakit hewan. Polisi satwa. Ini dia. Halo, Mbak Eniza. Ini Bu Dokter. Saya dokter hewan Eniza Rukisti. Oke, Dok, ini apa aja perawatan yang dilakukan terhadap canine dan turangga
yang ada di sini? Untuk canine itu pasti kami memastikan kesehatannya. Saat ini kami ada program medical check up kalau kita di manusia, tapi kalau di Polri namanya RIKES, pemeriksaan kesehatan rutin per 6 bulan. Oh, per 6 bulan. Ya, jadi K9 kami ini rutin dicek untuk pemeriksaan fisiknya, kemudian cek darah lengkap untuk hematologi kimia darah, dia akan di USG, terus di X-ray juga, kemudian dicek juga EKG atau rekam jantungnya. Jadi kami punya gambaran nih K9 kami ini secara hasil pemeriksaan itu kesehatannya gimana, dan ketika muncul hasil misal nih ada masalah dengan jantung, berarti kami harus mentreatment dengan obat dan terapi lain termasuk pakannya juga. Gitu. Nah, selain tadi pemeriksaan rutin per 6 bulan, itu K9-nya setiap minggu check up ke rumah sakit hewan. Sekedar datang, Dok, keadaan hari ini gimana? Ada keluhan atau enggak? Terus dia kan juga rutin mandi seminggu sekali di sini. Kemudian yang lain, kita punya program vaksinasi setahun sekali. Oke, terus dia obat cacingnya rutin per triwulan. Terus kita juga ada obat untuk ektoparasitnya, kutu-kutuan itu, kita juga per triwulan. Ya, nah terus K9 kami juga kami cek untuk titer rabiesnya. Oh iya. Ya, jadi kan seperti kita tahu K9 ini termasuk HPR ya, atau hama pembawa rabies. Jadi karena ini partner kerja kami, rekan kami harus memastikan mereka ini setelah divaksin setiap tahun itu titer rabiesnya aman. Masuk untuk dia dan untuk rekannya juga, rekan pawang kami juga. Sebelum berangkat dinas pun hewannya harus kita cek dulu. Kalau misalnya kondisinya memang dia sakit, gak bisa berangkat, kita sarankan untuk tidak berangkat. Ini mau dicek apanya dok? Ini kita cari yang paling gampang deh. Si kantong pipisnya. Ini bulat ini. Oh, yang hitam ini? Ini kantong kemihnya. Oh, kantong kemihnya. Ya, seperti kita lihat ini hitam ya. Kalau hitam di USG itu berisi cairan. Normalnya kan memang kantong pipis kita kan isinya cairan ya. Nah, terus kita lihat di sini dia bersih. Secara umum, ini kantong kemihnya normal, nggak ada kelainan. Nih, kita juga punya USG jantung di sebelah sana tuh, khusus untuk jantung. Jadi A9-nya juga kita rutin cek jantung. Cek jantungnya. Ya, USG-nya. Apa sih biasanya penyakit-penyakit yang biasa, yang ringan nih dialami oleh anjing-anjing canine ini? Karena anjing kami ini anjing di lapangan, tuh kalau pulang dari tempat tugas biasanya banyak kutu. Ya, dulu pun ada kutu. Nah, kutu ini membawa parasit darah. Oh, bahaya banget kalau masuk ya. Nah, parasit darah ini nanti akan kemana-mana. Yang paling banyak itu dia limpahnya bengkak. Dulu prevalensinya lumayan tinggi, cuman dengan preventif pemberian obat cacing itu akhirnya menekan jumlah kutu dan akhirnya parasit darahnya sekarang hampir jarang kami temukan di K9. Jadi preventifnya sangat membantu. Ngomong-ngomong USG, saya jadi kepikiran nih. Kalau untuk anjing canine, kemudian untuk kuda turangga gitu, mereka dikawinkan juga nggak sih? Oh, kebetulan saat ini kita belum ada programnya kan ya? Belum ada. Nggak ada ya? Kan banyak juga yang nanya nih, anjingnya disteril atau enggak? Untuk Atok sendiri, Atok kemarin kita udah operasi karena kebetulan ada radang di rahimnya atau uterusnya. Oh, ini betina? Atok betina. Terima kasih dok Sama-sama. informasinya.